Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kami cintai dan yang kami sayangi. Kalau kita perhatikan fenomena di masyarakat kita, ada orang-orang yang suaminya itu sangat taat sekali, rajin ke masjid, anak laki-lakinya rajin ke masjid. Tapi kita saksikan istrinya ketika keluar rumah menggunakan celana pendek. Dia seorang muslimah. Suaminya muslim taat, istrinya muslimah. Tapi ketika keluar rumah, ketika ke pasar, ke mall dan sebagainya, menggunakan celana pendek, menggunakan kaos dan seterusnya, tidak menggunakan kerudung dan seterusnya. Maka hal ini banyak sekali kita dapatkan. Bahkan mungkin orang-orang yang kita kita jadikan panutan, dia adalah tokoh di masyarakat kita, kita jadikan imam, kita mintai pendapatnya kalau di masyarakat kita, ya. Kemudian kita jadikan dia rujukan di dalam beberapa hal di dalam masyarakat kita. Namun ketika kita melihat pasangannya, istrinya, dan mungkin juga anak perempuannya, ya, ketika bertemu dengan lawan jenis, ya, atau juga ketika keluar rumah, intinya, karena rumah itu adalah hijab bagi perempuan. Jadi hijab bagi perempuan itu bisa pakaian dan juga bisa rumah. Jadi seorang perempuan yang menggunakan pakaian atau hijab itu menghalangi orang lain untuk melihat aurat pada perempuan itu. Dan ketika berada di dalam rumah juga hijab, ya, yang bisa menghalangi orang lain, orang yang bukan mahram, untuk melihat aurat daripada perempuan tersebut. Maka hal ini kita perlu pikirkan bersama, karena jarang sekali materi tentang aurat, materi tentang hijab disampaikan oleh para ustadz, para dai, para kiai. Yang sering disampaikan itu keutamaan sholawat, kemudian keutamaan berzikir kepada Allah, keutamaan sholat, keutamaan sedekah, ya, keutamaan senyum, ya, dan seterusnya, akhlak dan adab. Tapi jarang sekali disampaikan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimah, terutama kepada kita suami. Artinya kita punya kewajiban untuk menuntun dan juga mengarahkan istri kita untuk menjalankan perintah Allah berupa hijab, ya, berpakaian sesuai dengan pakaian muslimah, dan juga anak-anak perempuan kita. Maka berangkat dari satu ayat di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurar rahima. Al-Imam As-Sa'di, ya, di dalam tafsirnya mengatakan, ya, tafsir Taisirul Karimir Rahman fi tafsir Kalamil Mannan, beliau mengatakan, ya, di dalam tafsir ini, hadhil ayatu, ayat ini kata beliau, hiyallati tusamma ayatul hijabi, yang dinamai dengan ayat hijab. Fa amarallahu nabiyahu, Allah memerintahkan nabinya, ya, ayyamurun nisaa umuman, untuk memerintahkan kaum perempuan secara umum, wa yabda'u bi zaujatihi, dan memulai dengan istri-istrinya, wa banatihi, dan anak-anak perempuannya, li'annahunna akaduh min ghairihinna, karena mereka itulah, istri dan anak-anak perempuan itulah yang lebih kuat untuk kita perintahkan terlebih dahulu daripada yang lain. Wa li'annal amiru li ghairihi, dan karena orang yang memerintahkan
sesuatu kepada yang lain, yang bagi ayyabda'a bi ahlihi qabla ghairihim. Hendaklah mereka itu memulai dari diri mereka ya sebelum kepada yang lain. Jadi kalau kita merintahkan orang sedekah, seharusnya kita sedekah dulu. Merintahkan orang sholat, kita sholat dulu. Merintahkan orang untuk memperbanyak zikir kepada Allah, seharusnya kita banyak zikir kepada Allah. Perintahkan kepada orang untuk banyak salawat kepada Rasulullah SAW, seharusnya kita juga memperbanyak salawat kepada Rasulullah, kata beliau. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari panasnya api neraka. Jadi di dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk kita menjaga diri kita ya terlebih dahulu, ya menjaga diri kita dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga taat ya, kepada Rasulullah SAW, dan juga meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala dan juga meninggalkan larangan Rasulullah SAW, dan juga wa ahlikum naro, keluarga-keluarga kalian dari panasnya api neraka. Ayyudnina alaihinna min jalabibihin, hendaklah mereka menutupkan atas diri mereka dari jilbab-jilbab mereka. Wahunna, dan mereka itulah allati, maksudnya hunna di sini jilbab-jilbab itulah allati yang yakunna ada fauqath thiyabih, di atas pakaian. Jadi jilbab itu adalah pakaian yang menutup seluruh badan perempuan ya. Min malhafatin, dari selimut atau mantel dan sebagainya, wa khimarin, dan juga kerudung ya, waridain, selendang, wanahwi, dan selainnya. Intinya jilbab itu adalah pakaian luar perempuan yang menutupi badan perempuan secara keseluruhan. Ai yughittina biha wujuhahunna wa sudurahunna, yaitu kata beliau, kata Imam Sa'di, hendaklah perempuan itu menutupkan dengan kain tersebut ya, kain tersebut wajah-wajah mereka dan juga dada-dada mereka. Tsumma dzakara hikmata dzalika, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hikmah dari semua itu. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain, yang demikian itu lebih dekat, kata beliau, untuk perempuan-perempuan itu dikenal, maka tidak diganggu. Jadi untuk membedakan perempuan merdeka dengan perempuan budak itu adalah perempuan merdeka itu ketika keluar rumah menutupi seluruh badannya. Perempuan itu menutup aurat itu seperti laki-laki. Auratnya budak perempuan itu dari pusat sampai lutut ya. Maka dalla ala wujudi adhiyatin, maka hal ini menunjukkan adanya gangguan. Illam yahtajibna, jika mereka perempuan-perempuan muslimah itu, mukminah itu tidak berhijab. Wa dzalika li'annahunna idza lam yahtajibna, karena mereka ketika tidak berhijab, rubbama dhunna annahunna ghairu afifat, mungkin ada prasangka dari orang bahwa mereka bukan perempuan yang suci ya. Fa yata'arradu lahunna man fi qalbihi maradun fayu'dhina, maka beranilah ya, kemudian menantang ya, menjadi berani orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit untuk mengganggu, mungkin menegur, mendekati, merayu dan lain sebagainya. Orang-orang yang tidak berhijab pasti mudah didekati oleh laki-laki ya. Salah satu hikmahnya agar perempuan-perempuan muslimah itu tidak diganggu ya. Enggan, laki-laki itu enggan untuk mengganggu, untuk melirik dan seterusnya. Wa rubbama ustuhina bihinna, dan mungkin ya ada orang yang menganggap enteng perempuan tersebut, wa dhanna annahunna ima, dan menganggap bahwa mereka itu adalah budak ya. Fatahawana bihinna man yuridu syarra, maka menjadi mudah orang-orang yang hendak menghendaki keburukan kepada mereka. Fal ihtijab, maka menggunakan hijab yang menutupi badan perempuan itu hasimun lima tami'it tami'ina fihinna, memutus ya keinginan kuat daripada orang-orang yang punya penyakit di dalam hatinya untuk mengganggu ya, mendekati, merayu, naudzubillah, kemudian juga mungkin ya melecehkan, memperkosa dan sebagainya. Ya, dengan hijab itu meminimalisir, bahkan mungkin memutus keinginan-keinginan orang-orang yang demikian. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Haitsu ghafara lakum, di mana Allah mengampuni
bagi kalian ma salafalah, apa-apa yang telah lalu, wa rahimakum, dan memberikan rahmat kepada kalian, bi an bayyana lakum al-ahkam, dengan menjelaskan kepada kalian itu hukum-hukum. Jadi dengan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hukum-hukum tersebut, Allah hendak menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi perempuan-perempuan muslimah, mukminah yang pernah melakukan itu, membuka auratnya ya, sebelum mereka mengetahui video ini atau mengetahui hukum-hukum hijab, kemudian belajar mempraktikkan, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa awdahal halal wal haram, dan Allah menjelaskan mana yang halal, mana yang boleh, dan wal haram, dan yang haram. Fahadha saddun lil babi min jihatihinna, dan Allah Subhanahu wa taala menutup pintu bagi mereka itu. Dan apa sih syarat bagi jilbab perempuan itu? Pertama, syaratnya itu adalah menutupi seluruh badan. Jadi dikatakan jilbab, ya, dikatakan jilbab kalau pakaian bagi perempuan itu menutupi seluruh badan. Yang kedua, tebal kainnya, tidak tipis, karena kalau tipis akan tampak itu kulit daripada perempuan itu. Kemudian bukan untuk perhiasan, ya, untuk menghias dirinya. Kan ada tuh perempuan yang menggunakan hijab, jilbab betul, tapi banyak pernak-perniknya sehingga mengundang orang-orang lawan jenisnya untuk melihatnya. Entah itu dari jilbabnya, dari bajunya, dari roknya, dan seterusnya. Kemudian juga tidak ketat, ya, tidak ketat sehingga menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya. Dan ini naudzubillah ya, banyak sekali kita saksikan, banyak sekali, dan ini menjadi renungan kita, para ustadz, para dai, para kiai. Jangan sampai ini kita mendapatkan dosa jamaah karena kita tidak memperingatkan orang-orang muslim, orang-orang muslimah, mukminin, mukminat, mereka menggunakan pakaian yang benar. Mereka berpakaian ya, pakai betul, pakai kerudung ya, pakai baju, pakai semua tertutup ya, tapi ketat sekali sehingga nampak semuanya dari badannya, sehingga orang-orang yang punya penyakit di dalam hatinya itu terdorong untuk melihatnya dan mungkin menghayal dan seterusnya. Maka harus longgar, bukan untuk perhiasan, kemudian juga tebal, tidak tipis, kemudian juga tidak ketat sehingga menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya. Inilah mudah-mudahan kita semuanya kaum muslimin muslimat ya bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Ahzab 59 ini, yaitu menjalankan perintah untuk berhijab bagi perempuan mukminah muslimah. Dan kalau kita laki-laki, berarti kita memperingatkan istri dan anak-anak kita untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.